Bro dan sis, survei Litbang Kompas pada bulan Juni lalu merilis sebuah persepsi publik terkait BPJS Kesehatan. Begini, 7 dari 10 orang Indonesia mengaku puas dengan layanan BPJS yang dianggap cepat dan mudah. PSI mengapresiasi upaya BPJS untuk tingkatkan kualitas layanan yang kini sudah mulai berbuah manis, walaupun masih ada sekitar 30% yang mengaku tidak puas. Tapi nih ya, masih menurut Litbang Kompas, hanya separuh orang Indonesia yang mengapresiasi BPJS yang digratiskan atau BPJS PBI atau penerima KIS. Juga hanya separuh orang Indonesia yang mengapresiasi layanan BPJS yang dianggap nggak lagi diskriminatif. Ini artinya separuh dari 280 juta orang Indonesia mengeluhkan BPJS yang masih berbayar dan layanannya di lapangan masih dianggap diskriminatif antara pasien BPJS dan pasien non-BPJS. Padahal UUD 1945 pasal 28H ayat 1 dan ayat 3, juga pasal 34 ayat 2, yang merupakan pijakan konstitusional Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN ya, sudah menjamin bahwa mendapatkan layanan kesehatan adalah hak seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Bukan cuma peserta BPJS, apalagi peserta BPJS yang sudah bayar iuran. Sementara pemenuhan hak rakyat Indonesia terkait hak kesehatan yang masih menurut konstitusi adalah kewajiban negara. Logika aja, kalau dia sudah merupakan hak rakyat Indonesia, maka untuk mengaksesnya nggak boleh lagi dong ada transaksi. Atas dasar inilah PSI akan berjibaku di Senayan untuk merevisi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS supaya nggak ada lagi sistem kepesertaan berbasis iuran. Nggak bayar dan di lapangan nggak ada pemisahan antara pasien BPJS atau bukan. Uangnya dari mana? Begini, kalau sistem iuran kita hapus, maka yang jadi acuan berapa uang yang kita butuhkan adalah total biaya klaim dan operasional BPJS. Biaya klaim itu berubah tiap tahun, jadi kita pakai simulasi 2022 aja ya. Pada 2022, biaya klaim BPJS adalah 113,4 triliun rupiah. Sementara operasional BPJS ya sekitar 1,5 triliunan lah. Nah, APBN dan APBD sebetulnya sudah mendanai BPJS 60 triliunan tiap tahun. Pada 2022 aja, APBN dan APBD mendanai BPJS sebesar 62,5 triliun rupiah. Sederhananya, kita tinggal cari sisanya. Dari 115 dikurang 62 triliun tadi. Kita butuh sekitar 53 triliun untuk menggratiskan BPJS. Bro dan sis, setiap kita belanja, kita dikenakan pajak transaksi atau PPN ya, sebesar 11%. Jadi penerimaan negara dari PPN atau PPNBM pada tahun yang sama, 2022, adalah 687 triliun rupiah. Kita tinggal alokasikan khusus atau earmarking 1% dari 11% PPN atau PPNBM ya, untuk BPJS. Nah, dari sana kita sudah dapat 62 triliun rupiah lebih. Dan itu sudah jauh lebih dari cukup. Bro dan sis, layanan kesehatan gratis ini bukan janji PSI. BPJS gratis ini adalah janji konstitusi. Cita-cita didirikannya bangsa ini oleh para founding fathers kita. PSI hanya berupaya mewujudkan mimpi suci ini. Uangnya ada, pijakan konstitusinya juga jelas. Tinggal kita berani apa enggak. Kita sudah terlalu lama dibuat percaya bahwa kita nggak akan mampu. Bro dan sis, bangsa ini adalah bangsa besar. Dan bangsa ini nggak boleh bermental nggak mampu. Karena kita mampu. Saya Dede Prayudi, salam solidaritas. PSI Partaiku.